Hello everybody, hello guys, hello students. Welcome back to my English channel with Mrs. Suryanita from SMPN 51 Batam. In this occasion, I will give the explanation about the labels. This is the material or the subject for the student in the grade of 9. Okay guys, before you continue to watch my video, please subscribe it. Don't forget to give like, comment, and share with your friend. Okay, let's check it out about the material. Let's continue to listen my explanation about the label. Keep on watching in this video. Look at the information below. What's on a food label? Apa aja yang ada di dalam satu label nih. Here the example of the food. Ini contohnya label tentang makanan. Okay, date marking, product name, net weight, ingredient, nutrition information, usage instruction, manufacturer details. Oke, itu adalah penjelasan-penjelasan yang ada di suatu label soya milk. Nah, date marking itu sepertinya tanggal expire, dia taruh expire-nya duluan. Kemudian nama produknya, kemudian beratnya, ingredient list. Ingredient list ini daftar bahan-bahan, kemudian informasi gizi, cara menggunakannya, dan informasi lainnya dari suatu produk ya, dari suatu perusahaan. Ini kebetulannya importer ya. Jadi siapa yang memproduksi barang tersebut. Next example, here food, Indomie seleraku. Okay, do you like Indomie? Do you like noodle? Nah, contoh berikutnya, label dari suatu produk. Here Indomie, kebetulan di sini Indomie. The explanation about the label in Indonesia, kebetulan penjelasannya itu dalam bahasa Indonesia. Easy understand for you. Jadi gampang untuk kamu mengerti ya. Look at the picture. Nah, ada pendukungnya, ada gambarnya. How to use it. Gimana cara memasaknya nih, dikasih. Kemudian below information about the nutrition. Jadi ada informasi tentang gizi. Then on the left ingredient. Kemudian sebelah kirinya itu ada tentang bahan-bahan. Then konsumen service, ada layanan untuk konsumen. Then there's also barcode and some information about this to support the product. Now, let me see what is label. Ya, before we talk about label, we talk about ourselves. Jadi sebelum kita cerita tentang label, mari kita cerita tentang diri kita sendiri. We have label too. Kita juga punya label. That is our identity. Jadi label itu adalah suatu identitas. The main label in ourselves, label yang utama di diri kita ini name, nama. So the people call you by the name. Jadi orang manggil kamu itu dengan nama. But we don't put the label in front of our face or cover our body. Tapi label atau identitas kita dia tentu saja tidak lengket atau menutupi tubuh kita. Of course, it's different with the product. Tentu aja berbeda dengan suatu produk. Nah, produk itu ada labelnya, tentu labelnya nempel di produk itu sendiri. Oke. After seeing the example above, can you get the conclusion? What is label? Jadi setelah lihat-lihat contoh di atas tadi, kamu bisa kan simpulkan apa itu label? Nah,
Label is the information in details about product such as food, drink, medicine, or a thing. Jadi label itu adalah informasi secara detail tentang suatu produk atau barang. Contohnya di makanan, minuman, obat-obatan, atau mungkin barang-barang lainnya. Okay. The label can be found on the cover, package, plastic, box, or on itself product ya. Jadi label itu sendiri bisa ditemukan di pembungkusnya, di kantongnya, di plastiknya, atau lengket di barang itu sendiri. Okay, what is the purpose of making the label? Apa sih tujuan orang, perusahaan, suatu pabrik membuat label? Ya, of course there is a purpose, tentu aja ada tujuannya. The main of purpose yaitu to give information ya. Jadi tadi tujuan utamanya adalah memberi informasi tentang barang mereka. But the other purpose, tapi ada tujuan lainnya, terutama for the consumer, terutama untuk si pembeli atau si konsumen atau si pengguna. Okay, it is useful for the consumer or buyers to choose the suitable things for them. Jadi ini label ini menolong si pembeli atau si konsumen untuk memilih barang atau benda-benda yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Jadi dari label itu bisa mereka pilih. Mungkin untuk diet, untuk kecantikan, untuk kesehatan. Okay. They not only thinks about the price. Jadi mereka membeli tidak hanya berdasarkan karena harganya aja, tapi bisa jadi berdasarkan penjelasan yang ada di label barang tersebut. Jadi label it helps the consumer or the buyers. Jadi melabel atau penjelasan dari barang-barang tersebut itu sangat membantu si pembeli atau si konsumen untuk membeli atau menggunakan barang-barang sesuai dengan kebutuhannya masing. Okay, the label contain some items. Jadi label itu juga ada beberapa penjelasan yang penting ya. Almost. Ya, hampir almost most of the product use it or give the description about this. Jadi hampir semua barang-barang yang umum yang diproduksi secara massal umumnya itu labelnya atau penjelasan dari barangnya itu terdiri dari beberapa hal penting. What are they? Apa aja mereka? Brand of product. Dah pasti merek produknya. Jadi seperti kita namanya itu merek. In the people minds, if a brand of product is popular, when we ask them about that, they will say the popular product. Jadi ada kalanya ketika kita menanyakan seseorang tentang barang yang disuruh beli, mereka biasanya akan menyebutkan barang-barang yang sering kedengaran di telinga mereka. Seperti contohnya, tolong belikan saya Indomie. Nah, they remember Indomie, but there are some other mark about the noodle. Tapi pada dasarnya kan ada banyak merek barang-barang Indomie ya. Merek lain seperti mie sedap, Supermie, Sarimi. But in their mind, tapi karena di pikiran mereka itu yang terkenal adalah Indomie, jadi mereka sebutkan Indomie. Okay, please buy me Aqua. Tolong belikan saya Aqua. Exactly, they don't buy Aqua, maybe Sanford, Mindy. Nah, kita suruh orang beli minuman air fresh water, air minum, kita sebutkan Aqua, tapi ketika dibeli bukan Aqua yang datang. Bisa jadi Sanford, bisa jadi Mindy. Why we said Aqua? Kenapa kita bilang Aqua? Karena gara-gara brand of the product. Karena yang terngiang-ngiang di kepala kita itulah merek produknya tadi yang terkenal Aqua. Walaupun yang kenyataannya yang diterima itu adalah Sanford. Nah, itulah tadi. Jadi pengaruh brand itu, pengaruh merek produk itu bisa membekas ya, karena sering diiklankan, kita lihat, kita dengar.
Beside of that, name of product. Nah, selain merek tadi, ada nama barang. Tadi brand ya, tadi Indomie. Name of the product, nama barangnya apa? Indomie rasa soto Medan. That is the name of the product. Ingredients, bahan-bahannya apa aja. Jadi Indomie itu terbuat dari apa saja. You can find on the package. Kamu bisa akan jumpai di bungkus Indomie itu. Description, gambaran tentang kalori, protein, that is the description. Content, amount, beratnya berapa. Jadi kalau content amount itu beratnya boleh, jumlahnya boleh, ukurannya boleh. Oke, use siapa aja yang menggunakannya, kan? Cara penggunaannya, direction for use, cara penggunaan, and dosage. Ini biasanya kalau dosage itu untuk obat-obatan. Direction for storage, cara penyimpanan, and expired date. Nah, untuk makanan, minuman, atau bahan-bahan yang berhubungan dengan kesehatan, there's expired date. Jadi tanggal expire atau kadaluarsanya itu harus dicantumkan biasanya, ya, to avoid, ya, the bad things event, to avoid the negative effect, untuk menghindari hal-hal yang negatif. Look at the example of label information. Nah, di sini saya memberi contoh tentang informasi dari satu obat yang mereknya Physician Therapeutics. Itu brand. Nama produknya Hipertensa Medical Food. What are the information there? Informasi apa aja yang ada di label ini yang bisa kita jumpain? Direction for use, cara menggunakan. Oke, storage, warning, ingredients, distribute, expire. Okay, here we can see or we can put the information in the table. Jadi mari kita masukkan informasi dari obat-obatan tersebut. Oh sorry, there is no drugs, itu maaf tadi informasinya bukan tentang obat. Medical food itu adalah makanan kesehatan. Informasi apa aja yang ada di label makanan kesehatan tadi. Oke, brand of product. Adakah informasinya tentang brand? Yes, ada, tersedia. Physician Therapeutics. Nah, name of product, nama produknya Hipertensa Medical Food. Jenis produknya medical food. Jenis produknya itulah makanan kesehatan. Konten isinya ada berapa? 90 kapsul. Description, gambaran tentang produk tersebut. For dietary management of hypertension. It contains no added sugar, starch, weight, yeast, preservative, artificial flavors. Jadi bahan-bahannya tidak mengandung pengembang, tidak ada gula, tidak ada pengawet buatan. Price, nah harga tidak ada. Expired date, yes, ada tanggal expire. Usage, apa penggunanya. Storage, bagaimana penyimpanannya. Nah, itu adalah fakta-fakta yang ada di dalam label makanan makanan kesehatan tadi. Okay, guys. Okay, student. Okay, everybody. I give you the conclusion about label. Label is the information about a product. The content of the label can be brand, name, kind of product, content, description, ingredients, price, expired date, usage, and storage, and some information, some other information. Then what is the purpose of the label? The label give information. It is useful for the consumer or the buyers to choose, yeah, the suitable product for them, so it avoid from a bad or negative effect. Jadi label berisi tentang informasi suatu barang yang terdiri dari merek, nama, jenis, jumlahnya, isinya, bahan pembuatnya, harganya, tanggal expire, cara penggunaan, cara penyimpanan, dan informasi-informasi lainnya. Tujuannya untuk menolong si pembeli atau si konsumen memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka sehingga terhindar dari hal-hal yang diinginkan. Okay guys, that's all about the explanation of label. Thank you for watching my video. Don't forget subscribe it. Give me comment, share, and like.
Okay, see you on the next video. Bye.